Shalom teman-teman. Senang hari ini bisa bertemu dengan teman-teman di rumah. Karena hari ini kita mau menyembah dan memuji Tuhan. Ya, Kita mau menyenangkan hati Tuhan. menyenangkan hati Tuhan. Ya, teman-teman gimana kabarnya di rumah? Tentu saja pastinya baik kabarnya, bukan? Nah, bertemu lagi dengan Kak Eva Dan juga Kak Amina. kita di sini mau sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk teman-teman di rumah, kita siapkan hati kita satukan pikiran kita untuk menyanyikan pujian seputih bulu domba. Tak kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya
seperti bulu domba. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Engkau sungguh baik. Tuhan tidak pernah mengingat setiap kesalahan kami, bahkan keberadaan kami saat ini semuanya karena anugerah Tuhan. Ya Tuhan, hari ini kami mau memuji, memuliakan tangan Tuhan, karena kami tahu kami ada sampai saat ini karena berkat dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Biarlah hadirlah Engkau Tuhan di tengah ibadah kami, dimanapun kami berada. Biarlah suasana sukacita surga memenuhi hati dan kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya Kak, hari ini tuh kita harus hari yang bergembira, Gembira, bersukacita ya. hari yang bersukacita, Harus senang. senang, bener Harus banget. bergira. Iya. Karena apa Kak? Karena hari ini harinya Tuhan, Kak. Tuhan. Karena Tuhan Yesus cinta kepada kita semua. Kita semua, Kepada Kak Eva kepada Kak Aminah, dan juga kita semua. teman-teman di rumah ya. Yuk, kita mau nyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Teman-teman di rumah semuanya berdiri sama-sama dengan Kak Eva dan Kak Aminah untuk memuji nama Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku, oh Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku, oh Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku,
Sekarang saatnya kita mau mendengarkan cerita firman ya Kak. Iya, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan nih Kak. Teman-teman di rumah, manis. Sebelum kita mendengarkan cerita firman, kita akan naikkan satu pujian. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pada saat ini Tuhan kami mengucap syukur padamu buat ke Engkau Tuhan yang sudah bersama kami. Saat ini Tuhan kami mau belajar tentang firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan, urapi kawan-kawan di rumah, urapi Tuhan para orang tua, dan urapi Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom teman-teman semua, kelas Madya, kelas Tunas Remaja, dan kelas Remaja. Gimana kabarnya kalian pada hari ini? Ya semoga tentunya sehat. Kalian sehat, teman-teman semua sehat, dan juga kita juga guru-guru pada sehat semua. Oke? Ya, mari kita belajar firman Tuhan dari Mazmur 17 ayat 18 ya. Kalau judulnya pada firman Tuhan saat ini adalah Tuhan selalu pelihara. Oke, coba sekali lagi diucapkan bersama-sama ya, simple sekali. Tuhan selalu pelihara. Mazmur 17 ayatnya yang ke-8. Ayo yang ada Alkitab di samping kiri kanan di rumah baca ya sama-sama ya. Mazmur 17 ayatnya yang ke-8. Oke, kakak bacain ya, ikutin ya di rumah juga ya. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikan aku dalam naungan sayap-Mu. Ya, peliharalah aku seperti biji mata. Apa sih maksudnya ya? Coba ya, teman-teman semua yang di rumah, coba pikirkan apa sih maksudnya ya, peliharalah aku seperti biji mata.
Nah, kebayangkan kalau mata kita nggak dipelihara akan seperti apa? Mata kita kena debu sedikit akan seperti apa? Mata kita misalnya ada sedikit merah atau virus mata yang masuk, seperti apa mata kita? Perih dan tentunya susah melihat. Ya, dalam pembacaan firman Tuhan tadi ada dua hal utama yang kakak ambil di sini. Pertama adalah kita meminta pertolongan Tuhan, atau kita memohon kepada Tuhan agar Tuhan mau menjaga kita. Peliharalah seperti biji mata. Kita minta Tuhan, bagaimana kalau biji mata kita ini supaya terpelihara. Kita minta pertolongan Tuhan supaya tidak ada virus yang masuk di mata ini. Mata sebagai alat melihat, ya. Kalian tahu semua ya, aduh kalau matanya rusak atau matanya seperti sekarang nih, ya. Nih, kakak ini pakai kacamata udah nggak bisa dilepas nih kacamata. Karena apa? Lalai waktu lalu zaman kerja tuh kakak selalu pakai komputer tanpa pakai anti radiasi. Itu kesalahan sendiri yang pada akhirnya sekarang kalau mau baca nggak pakai kacamata tuh udah nggak bisa. Ya, mungkin juga yang lain pada belajar sudah harus tempel kacamata, ya karena kita harus diminta harus benar-benar belajar, tekun belajar. Nah, tapi kita harus jaga kesehatan ya. Peliharalah aku seperti biji mata. Ya, tadi contohnya sudah ada. Kalau mata kita susah kena virus itu sudah terganggu. Kita kan tidak mau ya kalau misalnya mata kita terganggu, segala kegiatan aktivitas kita nggak bisa lagi kita lakukan dengan baik. Coba kalau matanya lagi nggak bisa dibuka karena ada debu sedikit aja, bisa belajar nggak bisa melakukan segala kegiatan, susah. Kita tidak enjoy bekerja, belajar kita tidak enjoy, di rumah istirahat pun kita tidak enjoy. Oleh sebab itu kita minta pertolongan Tuhan, pelihara. Tetapi kita harus melakukan apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan juga sudah memelihara mata kita, tentunya kita harus lakukan yang Tuhan mau. Itu apa? Kita gunakan mata ini sebaik mungkin supaya kita boleh melihat hal-hal yang positif. Betul? Kita belajar dengan baik. Jangan belajar di lampu yang agak remang-remang, mata kita cepat rusak. Jaga jarak pandang antara buku dan mata. Dan yang zaman sekarang ini yang susah dihindari, pemakaian handphone yang arahnya keliru. Handphone itu perlu sekarang ya. Itu sudah menjadi suatu alat untuk yang sekarang ini, seperti sekarang belajar online itu kan sangat butuh. Tapi kita arahkan pemakaian itu yang baik, yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan pakai untuk hal-hal yang nonton film yang nggak pas, atau kita main game sampai larut malam. Padahal kita pakai itu untuk belajar supaya kita bisa dapat nilai baik di sekolah. Benar nggak? Nah, jadi kita meminta pertolongan Tuhan untuk menjaga kita, untuk memelihara kita. Benar kan? Tapi Tuhan juga minta supaya kita melakukan yang Dia kehendaki. Yang kedua, kita baca ya. Peliharalah aku seperti biji matamu, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Kita ambil contoh burung Raja Wali. Kalau dia mau melindungi anaknya, dia
dia akan tutupin anaknya dengan sayapnya yang lebar, yang gede. Dia akan tutupin, dia akan lindungi. Tuhan juga tidak mau membiarkan kita. Dia akan lindungi dari segala hal-hal yang tidak baik yang mau menjatuhkan kita ya. Dia akan lindungi. Zaman sekarang ini seperti biasa di mana-mana, di khotbah, di cerita-cerita tentang firman Tuhan selalu atau sering itu kita dengar yang namanya sekarang ini lagi merajalela. Ya puji Tuhan sudah reda, puji Tuhan kita sebentar lagi bisa ibadah, bisa tatap muka dengan adik-adik semua, dengan kakak-kakak semua, bisa tatap muka. Itu puji Tuhan, tetapi kita tetap harus memelihara, kita harus tetap menjaga, kita harus tetap menjaga kesehatan, prokes yang ketat, jangan lalai, jangan karena sekarang udah sekolah, masuk kelas, masker sudah nggak dipakai lagi, kita mau makan kita sudah lupa untuk cuci tangan. Kita masuk ke kelas, kita sudah mungkin di sekolah sudah disiapkan seperti di gereja kita disiapkan tempat cuci tangan, kita lalai, kita lewatin. Itu nggak bisa ya. Tuhan akan pelihara, tetapi kembali lagi seperti yang tadi kakak sampaikan, kita harus ikuti juga apa yang Tuhan kehendaki. Kita mau taat pada Dia, kita mau taat akan apa yang Tuhan minta. Kita setia pada Dia, setia pada perkara kecil, Tuhan akan pelihara kita, Tuhan akan jaga kita. Ya, oke. Kali ini kakak mau ambil contoh yang lebih simpel. Bagaimana kita minta Tuhan pelihara kita dan bagaimana supaya Tuhan akan melindungi kita. Contoh ya, misalnya satu tanaman. Sekarang ini tanaman ini lagi cukup populer ya. Mungkin mama-mama di rumah yang hobi tanaman juga ya, suka tanaman, dan mungkin ini ada ini tanaman di rumah. Ini butek nih tanaman, ini butek, ini nggak begitu baik kalau kita lihat, oke? Tanaman ini dia kalau tidak disiram, dia akan kusut, dia akan bisa mati, betul ya? Mau tanaman apa aja, mau pohon mangga di rumah, pohon alpukat di rumah, mau pohon jeruk ada di rumah, mau pohon daun bawang di rumah. Kalau mama-mama suka nancepin daun bawang, pohon kemangi, jahe dan lain-lain. Kalau tidak disiram, dia akan cepat layu. Ya, perlu air untuk menyiram, membasahi medianya. Dia perlu, tanaman ini perlu ditolong dengan media ya, air. Kita harus siram, kita harus siram biar dia seger. Dia seger, dia bisa bertumbuh dengan baik. Dia seger, sudah bertumbuh tapi kok masih kusam, masih nggak enak dipandang mata, kok masih kurang bagus. Daun yang penuh debu, hal kecil, debu ya, hal kecil banget. Tapi kalau kita pakai air ini juga dan kita lap dengan hati-hati, kita bersihkan dengan hati-hati, dia akan jadi kinclong, dia akan jadi bagus, dia akan bertumbuh segar. Dia akan bertumbuh segar, bahkan dia bisa tumbuh lebih besar lagi, dia bisa bertunas, dia tumbuh lagi tunas-tunas ini dan ini jadi rimbun, jadi banyak, jadi enak dilihatnya. Jadi mata kita segar melihatnya, dia bertumbuh bagus. Jangan dikira ini pohon seperti ini, pohon nggak ada kehidupan. Ini pohon hidup, dia juga perlu nutrisi, dia juga perlu makan. Dia bisa berkembang ya, seperti itu adik-adik semua, kakak-kakak ya. Hidup di dalam Tuhan, diberkati Tuhan. Tuhan juga memberikan kita jalan untuk keluar dari persoalan-persoalan yang ada ya. Kalau mata kita kena, kita harus jaga
supaya tidak berdebu. Kalau tanaman tadi perlu disiram, perlu dilap, dibersihkan. Kalau mata kita supaya bisa dipakai untuk membaca firman, untuk belajar, ya kita jaga jarak bacanya. Jangan baca di tempat lampu yang remang-remang. Jangan sembari tidur. Itu kan di ilmu kesehatan. Tuhan beri kita untuk bisa melakukan yang terbaik. Jadi percaya kan? Kalau kita mau melakukan yang terbaik, kita mau minta apa, Tuhan akan beri. Kita mau minta Tuhan, berkali-kali kakak katakan, karena kalian masih sekolah, Tuhan saya mau nilai yang bagus, saya mau juara. Minta sama Tuhan. Tuhan akan pelihara, dia akan jaga anaknya supaya bisa dapat nilai yang bagus, supaya bisa jadi juara kelas, supaya bisa jadi bintang kelas di dalam sekolahnya, di dalam kelas. Tapi pelihara dan melakukan apa yang Tuhan minta. Jangan suka ganggu teman, jangan suka nyontek sana nyontek sini, protes guru sana protes guru sini. Ya, guru juga terkadang ada kekeliruan, tapi cara kita protes pun harus pada porsi-porsi yang benar, supaya gurunya juga bisa kembali menerangkan pelajarannya dengan baik. Kalian bisa menerima pelajarannya dengan baik, kalian boleh dapat nilai yang bagus. Seperti itu ya teman-teman semua. Ayo nih, siapa yang sudah mulai sekolah secara langsung nih, sudah langsung tatap muka di sekolah, senang kan? Kita bisa berinteraksi dengan guru langsung, kita bisa belajar dengan teman-teman, kita bisa tukar pikiran dengan teman-teman. Tapi kita pelihara, jaga kesehatan kita, jaga jarak, ikuti aturan sekolah. Ya, kalau harus cuci tangan dulu, baru masuk ke kelas. Pakai masker jangan dilepas-lepas. Seperti itu, datang tepat waktu belajar. Dan sampai di rumah juga kita harus kembali belajar pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah, supaya kita bisa dapat nilai yang bagus. Benar tidak? Nah, kita belajar supaya Tuhan boleh beri yang terbaik, supaya apa yang kita minta Tuhan akan berikan. Kita minta Tuhan jaga saya, Tuhan dalam perjalanan mau ke sekolah, saya naik ojek, saya jalan kaki, saya diantar sama orang tua. Tuhan pelihara kami, jauhkan dari yang tidak berkenan. Tuhan akan beri. Ya, jangan lupa sekolah, sebelum sekolah berdoa dulu. Ya, dan di rumah pun segala kegiatan kita dahului dengan doa. Kita minta sama Tuhan supaya Tuhan pelihara kita, Tuhan jaga kita. Kita kembali baca ya, Mazmur 17 ayat 18. Pelihara aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Kita pelihara dengan baik, kita dipelihara, minta supaya Tuhan pelihara, benar-benar pelihara, dan minta juga Tuhan lindungi dengan sayapnya. Dia lindungi, dia jaga kita supaya kita diberkati Tuhan. Berkat lewat pengetahuan, kepintaran, berkat dari kesehatan, dan juga berkat secara ekonomi kepada orang tua, sehingga bisa boleh sekolahin adik-adik semua sampai di mana kalian mau, atau jurusan-jurusan yang kalian mau jalanin. Seperti itu ya, kita baca ayat pendukung Yudas 1 ayat 21 ya. Yudas 1 ayat 21. Kita baca di Yudas 1 ayat 21. Coba ya. Nah, kalau kita pelajari mengenai bagaimana Tuhan mau supaya kita dipelihara, kita satu permintaan Tuhan supaya kita ikutin
apa maunya Tuhan. Seperti itu ya, kita ikutin ya. Tuhan bilang harus tekun, harus ke sekolah tepat waktu, tepat sekolah, harus belajar firman setelah kegiatan-kegiatan sekolah. Ya kita belajar, kita ke sekolah minggu, kita belajar firman. Seperti itu ya. Oke, Yuda 1 ayat 21 ya. Yuda 1 ayat 21 ya. Sama-sama kita baca ya. Oke, sudah ketemu semuanya ya. Yuda 1 ayat 21. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Pelihara dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmatnya Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Jelas sekali Tuhan bilang pelihara dirimu. Jadi kita pelihara diri kita. Kehidupan kita pelihara. Oke? Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua ya. Terima kasih. Nah, Kak Aminah, kita udah sama-sama denger nih cerita firman Tuhan kita hari ini. Itu bicara tentang Tuhan yang memelihara. Tuhan yang memelihara kita ya Bapak. Iya, sungguh baik bukan Tuhan memelihara kita sampai saat ini, Kak? Betul sekali. Walau seperti keadaan kita seperti ini, Tuhan tetap masih memelihara kita ya Bapak. Benar banget. Makanya sekarang kita bagaimana Bapak? Kita sudahi ibadah kita. Ya, teman-teman, kita mau ambil sikap berdoa, kita mau nyanyikan lagu pujian Tenanglah Kini Hatiku. Benar Tuhan, jikalau Engkau yang membimbing kami Tuhan, jikalau Engkau yang memelihara Tuhan setiap apa yang kami lakukan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan, hati kami akan merasa tenang Tuhan. Setiap apapun permasalahan
kehidupan kami sehari-hari Bapa. Berkati setiap kami Tuhan yang di tempat ini, yang melayani Bapa,